Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rahmawati dari kelas 12 UTKP 1 akan berpresentasi tentang pemberhentian dan kesejahteraan pegawai. Yang pertama ada pengertian pemberhentian pegawai. Istilah pemberhentian dan pensiun pegawai sering dimaknai memiliki arti sama, padahal sesungguhnya berbeda. Salah satu perbedaan dari keduanya adalah jika dalam pemberhentian, pegawai yang dihentikan hanya diberi ganti rugi satu kali. Sementara itu dalam pensiun, kepada pegawai yang pensiun diberi ganti rugi atau sering disebut dengan jaminan hari tua berulang kali. Persamaan secara umum dari kedua istilah tersebut adalah bahwa keduanya bermakna pemutusan hubungan kerja yang terjadi karena suatu sebab tertentu dan mendapatkan ganti rugi. Pemberhentian sebagai PNS adalah pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS pasal 1 PP nomor 32 tahun 1979. Yang kedua ada pemberhentian PNS dengan hormat. PNS yang berhenti dengan hormat diberikan hak-hak kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. A. Penderita penyakit atau kelainan yang berbahaya bagi dirinya sendiri dan atau lingkungan kerjanya. B. Setelah berakhirnya cuti sakit belum mampu bekerja kembali. Yang ketiga ada pemberhentian PNS tidak hormat. Pemberhentian PNS tidak dengan hormat akan mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan hak pensiun. Pemberhentian tidak dengan hormat dapat disebabkan oleh beberapa hal seperti berikut ini. Yang A. Melanggar sumpah janji peraturan disiplin. B. Melakukan usaha yang bertujuan mengubah Pancasila atau UUD 1945 atau terlibat melakukan kegiatan yang menentang negara atau pemerintah. C. Meninggalkan tugasnya secara tidak sah selama 6 bulan terus-menerus. Dilihat dari status dan jabatannya, pemberhentian PNS ada dua macam. Pertama, pemberhentian sebagai PNS, yaitu pemberhentian yang mengakibatkan yang bersangkutan kehilangan statusnya sebagai PNS. Kedua, pemberhentian dari jabatan negeri, yaitu pemberhentian yang menyebabkan yang bersangkutan tidak bekerja lagi pada satu-satunya organisasi negara tetapi tetap berstatus sebagai PNS. Yang keempat adalah penyebab pemberhentian pegawai. Yang pertama ada penyebab pemberhentian pegawai bukan PNS. Keempat, penyebab pemberhentian pegawai. 1. Penyebab pemberhentian pegawai bukan PNS. Penyebab pemberhentian pegawai bukan PNS pada umumnya disebabkan oleh keinginan perusahaan dan keinginan pegawai itu sendiri. Pemberhentian atas keinginan perusahaan antara lain karena 1. Pemberhentian dan pensiun pegawai. A. Pegawai tidak cakap dalam masalah percobaan. Masa percobaan dimaksud agar saling mengenal dan apakah ada kecocokan antara perusahaan dengan pegawai yang baru masuk. B. Pegawai sakit. C. Pegawai berusia lanjut. D. Pegawai dihukum. E. Pegawai melanggar tata tertib atau disiplin kepegawaian. F. Adanya pengurangan pegawai. Berbeda dengan PNS, pengurangan pegawai di organisasi perusahaan atau swasta sangat mungkin terjadi akibat melemahnya perekonomian. Yang kelima, ada penyebab pemberhentian PNS. Beberapa sebab pemberhentian PNS adalah A. Atas permintaan sendiri. B. Mencapai batas usia pensiun. C. Adanya penyederhanaan organisasi. D. Melakukan pelanggaran tidak pidana atau penyelewengan. Kedua ada kesejahteraan pegawai. A. Pengertian kesejahteraan pegawai. Kesejahteraan pegawai adalah pemenuhan kebutuhan pegawai atau perusahaan
Kesejahteraan yang dilaksanakan oleh perusahaan bertujuan untuk memelihara pegawai baik dari segi rohani maupun jasmani guna mempertahankan kinerja dan sikap kerja yang baik di dalam bekerja dan juga untuk mendorong produktivitas serta ketenangan dan semangat kerja pada perusahaan. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam program kesejahteraan seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli di antaranya. Terdapat beberapa istilah yang digunakan dalam program kesejahteraan seperti yang dikemukakan oleh beberapa ahli di antaranya. 1. Andre F. Sikulu. Kesejahteraan karyawan adalah balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk selain upah atau gaji langsung. 2. IG Wars 1. Andre F. Sikulu. Kesejahteraan karyawan adalah balas jasa yang diterima oleh pekerja dalam bentuk selain upah atau gaji langsung. Yang kedua, IG Wursanto. Kesejahteraan sosial atau jasmani sosial, bentuk pemberian penghasilan baik dalam bentuk materi maupun dalam bentuk non-materi yang diberikan oleh perusahaan kepada karyawan untuk selama masa kerja pengabdiannya maupun setelah berhenti karena pensiun. Lanjut usia dalam usia memenuhi kebutuhan materi maupun non-materi kepada karyawan dengan tujuan untuk memberikan semangat atau dorongan kerja kepada karyawannya. B. Program kesejahteraan. Program kesejahteraan merupakan balas jasa material dan non-material atau dapat disebut juga kompensasi. Program kesejahteraan karyawan merupakan salah satu cara meningkatkan semangat kerja karyawan. Pemberian upah sedikit berbeda dari pemberian kesejahteraan berupa gaji. Upah diberikan perusahaan kepada para pekerja harian, pekerja tidak tetap yang besarnya telah disepakati sebelum oleh kedua belah pihak. Pemberian upah biasanya setiap selesai pekerjaan atau secara harian, mingguan maupun bulanan tergantung pada kesepakatan bersama yang telah dibuat sebelumnya. C. Tujuan program kesejahteraan. Program kesejahteraan yang diberikan oleh perusahaan, lembaga atau organisasi pada pegawai hendaknya bermanfaat, sehingga dapat mendorong tercapainya tujuan perusahaan yang efektif. Program kesejahteraan pegawai sebaiknya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan dan tidak melanggar peraturan pemerintah. Adapun tujuan program kesejahteraan pegawai atau karyawan menurut Malayu SP Hasibuan. 1. Motivasi gairah kerja, disiplin dan produktivitas pegawai. Jenis kesejahteraan. Menurut Isa, berdasarkan bentuk kesejahteraan secara garis besar, kesejahteraan terdiri dari dua jenis. Yang ke-1, kesejahteraan secara langsung. Kesejahteraan langsung adalah memberi kompensasi atau penghargaan yang berupa gaji, upah yang dibayar secara tetap berdasarkan tenggang waktu yang tepat. Intensif adalah penghargaan yang diberikan untuk memotivasi karyawan agar produktivitas kerja tinggi. Sifatnya tidak tetap dan sewaktu-waktu. Kesejahteraan langsung terdiri dari A. Gaji, B. Upah intensif, C. Bonus. Yang kedua, kesejahteraan tidak langsung. Menurut Nawawi, kesejahteraan tidak langsung adalah program pemberian, penghargaan atau ganjaran dengan variasi yang luas sebagai keuntungan organisasi atau perusahaan. Sedangkan menurut Handoko, kesejahteraan tidak langsung adalah balas jasa pelengkap atau tunjangan yang diberikan pada karyawan berdasarkan kemampuan perusahaan. A. Pembayaran upah untuk waktu tidak bekerja. Yang ke-1, istirahat on the job, terdiri dari istirahat, periode makan, periode waktu cuti. 2. Hari-hari sakit. 3. Libur dan cuti. 4. Alasan lain, misal kehamilan, kecelakaan, upacara pemakaman. B. Perlindungan ekonomi terhadap bahaya meliputi 1. Jaminan pembayaran upah dalam jumlah tertentu
selama suatu periode. 2. Rencana-rencana pensiun. 3. Tunjangan hari tua. 4. Tunjangan pengobatan. 5. Pembentukan koperasi atau yayasan yang mengelola kredit karyawan. C. Program pelayanan karyawan meliputi 1. Rekreasi. 2. Kafetaria. 3. Perumahan. 4. Beasiswa pendidikan. 5. Fasilitas pembelian. 6. Konseling finansial dan legal. 7. Aneka ragam presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kata-kata yang kurang berkenan, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.